ingin kami fokuskan hari ini itu lebih ke arsitektur informasi yang di informasinya dulu nih. Oke, ini adalah halaman depan betul. Ini halaman depan betul. Nanti kalau sudah, ketika kita klik di di tombol yang informasi SD misalkan, informasi PDB SD, itu kalau diklik nanti maka akan buka halaman baru. Nah, halaman barunya nanti ada kategori informasinya. Ini yang kami kemarin menilai itu secara secara eh, apa prioritas itu penting untuk ditampilkan. Jadi yang tiga ini kami menilai tiga ini sama yang jadwal ya. Jadwalnya harusnya memang masuk, cuman kami masih mendesain supaya tampilan jadwal lebih mudah untuk diikuti oleh pembaca umum karena kalau yang kemarin terlalu banyak teks, menurut kami perlu ada reorganisasi desain informasinya. Nah, ini kami modelkan dengan langsung ditunjukkan eh, kategori informasinya gitu. Kalau misalkan diklik itu baru nanti kebuka. Nah, pengennya seperti itu. Jadi ini ketentuannya dan sebagainya. Itu nanti eh, perlu dibaca terlebih dahulu dan harapan kami juga nanti rencananya sih kalau memang ada aksi terkait nanti akan kami sertakan di bagian bawah gitu nanti akan kami tambahkan. Ini masih dalam proses kami analisis juga. Sepertinya tombolnya kebalik, Re. Harusnya kalau dia masih ketutup, itu panah kan yang kanan itu yang tanda garis-garis segitiga yang sebelah kanan itu dia ngadep ke bawah. Kalau dia ketutup ya, dia ngadep ke bawah. Jadi kayak misalkan jalur penerimaan peserta didik baru itu, Re, yang bawah itu harusnya yang sebelah kanannya itu, saya mikirnya kok panahnya harusnya ikut ke bawah. Atau ini sudah bawaan komponennya, Re? Ini bisa dibalik kok, Pak. Bisa ya? Oh ya, oke, Pak. Rasanya coba kamu amati ya di yang normalnya akordeon seperti ini arah panahnya apa benar kayak gini. Seingat saya kebalik ini. Oke. Hal yang serupa juga di SMP nanti ya eh, perlu apa? Klik di yang bisa balik yang ke tab yang paling kiri. Kita buka yang SMP. Ini kebetulan tadi saya masih minta tolong teman-teman untuk perbaiki ada tambahan tombol kembali ke beranda biar kalau misalkan nggak tahu kalau yang di sebelah kiri atas itu bisa dipencet maka teman-teman ya apa user publik bisa mengetahui ada tombol kembali ke beranda ini sementara masih kami nyicil masih belum 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 semuanya. Oke, jadi secara garis besar seperti itu mudah-mudahan tergambar sih Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga nanti halaman yang landing page ini memang akan lebih banyak bersifat statis. Tidak ada query atau pemanggilan istilahnya API gitu dinamis ke server ya, sehingga tidak akan berat. Walaupun dipanggil oleh banyak orang ini akan tetap cepat gitu. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu. Eh, Monggo Bapak Ibu barangkali ada diskusi apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan, apakah ada masukan. Monggo. Pak Azik, Iya, Pak Usni. itu yang tombol sebelah kiri atas itu, kamu terlalu saya itu layarnya lumayan besar, tapi itu nggak kelihatan, kecil sekali. Itu kalau diperbesar sedikit itu nggak jelek apa enggak ya? Nanti perlu kita lebih ceperkan ya. Iya, itu nggak Di, kelihatan. Itu nggih. ya memang itu gambar topi anak SD dan SMP. Ya, tapi nggak terlalu kelihatan. Monggo. Nggih, terima kasih masukannya Pak. Nanti Iya. kami pikirkan solusinya. Terus sudah kami berikan yang desain terbaru nggak Pak? 2024 ininya, Oh nggih. tahunnya. Oh iya, saya coba ingatkan ke teman-teman. Kayaknya terlupa teman-teman. Itu 2023 itu ya kelihatannya. Iya masih 2023 kalau di tampilan Iya. saat ini. Ya, betul betul perlu diperbaiki. Pak Hazik, Iya Bu. halo. Oke, mungkin saran aja Pak, warna abu-abu ini kayaknya agak gimana gitu ya. Mungkin kalau SMP ada nuansa biru mudanya gitu mungkin ya. Terus Oh nanti baik.
kalau SD nanti ada warna-warna merah, pink atau gimana. Jadi supaya rasanya kalau abu-abu itu gimana gitu. Jadi mungkin ini mungkin Iya. backgroundnya itu bukan abu-abu, mungkin biru muda atau jadi kombinasi. Mungkin kalau SMP itu kayak kombinasi antara biru tua. Jadi karena seragam SMP itu kan biru. Nanti kalau yang SD mungkin agak-agak merah tua, terus pink gitu. Itu aja, Pak. Makasih. Ye, baik. Kami tampung. Kalau pertimbangan awal sih memang untuk bagian-bagian yang non interaktif seperti teks yang hanya sekedar dibaca itu normalnya kalau kami belajar dari beberapa website yang umum tuh memang dia di grayscale gitu. Dia nggak terlalu banyak warna. Nanti komponen-komponen warna yang identik dengan misalkan merah itu untuk yang SD, biru untuk yang SMP, itu lebih ke yang elemen antarmuka pengguna yang sifatnya itu interactable. Jadi kayak tombol, kemudian link itu baru kemudian kami berikan warna. Kalau misalkan semua yang kayak seperti ini diberikan background warna, langsung diberikan background warna, takutnya nanti akan mengalahkan fokus ke yang elemen UI yang interactable. Itu sementara concernnya seperti itu Bu Bilkis. Nanti tapi kami akan analisis lagi. Ini siapa ini yang Iya, geng. share screen siapa ini? Mas Tempatnya Farel? Ray ini. Farel, maaf. Ya, Farel, tempatnya. Farel, itu kamu connect internet nggak? Iya, Pak. Ya, coba kamu ppdbjatim.net. Coba. Sama-sama backgroundnya ppdbjatim.net. Nah, ini kan manis ini. Artinya backgroundnya betul putih, hanya ada tulisan ini. Apa? Backgroundnya gradasi PPDB Jawa Timur gitu ya. Dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian pemilihan warna pun nggak terlalu banyak seperti yang disampaikan Pak Atik tadi. Ya, kemudian ada tulisan Dinas Pendidikan Provinsi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, mungkin kalau yang di Surabaya, coba ke Surabaya, Mas Farel. Mas Farel? Ya. Klik. Nah, ini perlu ada hal-hal seperti tadi itu. Jadi pemerintah, kemudian logonya Pemkot Surabaya, kemudian backgroundnya itu adalah ada tulisan lah ya, tidak putih tih begitu, sehingga seolah-olah kalau putih tih ini menurut saya sih, tapi tidak tahu dari rekan-rekan seluruhnya, menurut saya sepertinya websitenya belum jadi gitu. Jadi kayak rumah putih, dicat putih itu kan kadang ini. Betul nggak apa-apa putih seperti ini, hanya ada backgroundnya yang menunjukkan bahwa website ini resmi dan serius begitu. Ini sih masukannya begitu. Kalau dari saya Pak Atik. Monggo Iya. silakan di ini. Menyambung Pak Dwi tadi, ini belum ada tulisannya Dinas Pendidikan Surabaya gitu ya, belum ada ya. Iya Pak, jadi harus ada resmi walaupun ada Kota Surabaya tahun 2024. Coba Mas ke yang Jatim tadi Mas. Yang Jatim tadi, ceklik. Yang tab Jatim, nah ini kan ada Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, nanti diganti Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya. Logonya nanti diganti dengan logo Kota Surabaya, misalkan. Jadi memang betul tadi disebut Pak Atik bahwa warnanya tidak terlalu banyak Bu Bilkis. Untuk yang landing page di awal itu sudah betul. Coba Mas ke Surabaya tadi. Surabaya Mas. Mas Farel. Nah, ini juga sudah betul ini. Ini juga sudah betul merah, kemudian biru, kemudian mungkin selama datangnya ini agak ada warna yang sedikit berbeda boleh, tetap juga boleh. Cuman backgroundnya ini biar terlihat bahwa apa ya? Bukan ngeramein, enggak, cuman ada apa? Serius begitu. Kalau hanya putih polos tok ini pendapat saya sih sangat minimalis dan sebagainya. Lalu yang disambung oleh Pak Usni ada kata-kata Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surabaya, itu menunjukkan resmi.
Monggo itu masukannya Pak Adik. Oke. Ya, nanti minta tolong teman-teman. Ini sebenarnya tinggal nambahin corak di navbar yang header atas itu, kasih warna yang sedikit berbeda, agak grey gitu ya. Sama bawah perlu ada footer yang memuat teks, diantaranya biasanya copyright sama Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sama info ITS mau ditaruh juga apa enggak, Pak? Enggak, Pak. Bu. Ada nggak apa-apa Pak? Tahun sebelumnya kan ada tulisan ini ya. Ya Supported yang by. ya supported by ITS. Terus Ye. benar tadi kata Pak Dewi dan Pak Wisni ya, ditambahkan pemerintah Kota Surabaya. Ye, nanti kami letakkan di footer. Oke. Kemudian yang fotonya Pak Oke. Eri ini jadi Bu, Mbak Tika. Kalau foto kemarin kan ditanya Bu Sekdis mau dimintakan foto yang lebih ini ya, lebih bagus Kami ya. kami ikut aja Bu. Nanti mohon di Iya. support asetnya nggih. Iya. Ini Kalau sebenarnya kalau foto kalau nanti dulu kan aja Pak. zaman yang awal yang masih tahun 2000-an kan enggak ada fotonya pejabat ya. Bu Risma waktu itu Iya. enggak pasang. Jadi lebih enak kami meletakkan, jadi langsung kami bisa menguatkan di logonya PPDB anak dua kecil itu. Iya, itu Jadi kita nggak yang perlu nambah-nambah lagi. ditonjolkan ya Pak ya. Betul. Nah kalau kayak gini, rasanya sih logo yang kiri atas itu jadi Muspro gitu loh. Kalau emang Iya. mau nonjolkannya Pak Eri, ya sudah Pak Eri saja, nggak usah logo PPDB gitu loh. Nanti rencananya mendingan kami hapus aja yang logo PPDB di landing page ini nggak perlu ada. Mungkin taruh di dalam kayak gitu yang di bagian aplikasi aja. Itu pun nggak bisa besar, soalnya percuma juga nanti apa bersaing gitu loh dengan secara Iya. visual dengan Pak Eri. Iya, kalau menurut saya yang logo PPDB itu nanti di setiap menu-menu ketika masuk itu ada aja Pak. Kalau yang Pak Eri mungkin satu saja di ini ya sebagai beranda ya cukup. Nggak perlu setiap masuk menu PPDB ada fotonya Pak Eri. Atau gini aja deh, dicoba teman-teman, yang logo PPDB kita itu jadikan kayak model watermark aja. Jadi lebih buat jadi background kayak punya Jatim tadi kan dia pakai teks PPDB Jatim itu kan teksnya. Nah itu kalau mau kita kita buat tapi agak blurry aja ya biar kalau misalkan dipaksa besar tapi resolusinya ukuran image-nya besar, kasihan juga usernya nanti habis-habis kuota cuma ngeload gambar. Padahal aslinya mereka nggak butuh gambar ini. Mereka kan pengen menyelesaikan, pokoknya bisa daftar kan. Mereka nggak peduli sebenarnya dengan logo ini. Itu sih pertimbangan saya. Ini coba pakai watermark aja. Mohon izin Pak Asdi. Iya, iya Bu Nggih. Putri. Nggih. Mungkin kita pembahasan ini kan kalau ini masuk sudah langsung apa namanya untuk informasi PPDB SD dan PPDB SMP nggih. Iya. Mungkin nanti diingatkan Mbak Tika ya, apa saya yang salah nangkap. Kemarin kan arahannya Pak Kadis di awal portal itu memang kayak apa namanya semacam hanya apa tulisan penerimaan peserta didik baru gitu aja nih Pak. Terus baru nanti klik masuk baru masuk ke SD dan SMP. Apakah nanti portal ini yang di awal tuh seperti ini nggih? Atau mungkin saya tadi sempat keluar karena manggilin teman-teman nggih. Jadi apakah di awal sudah ada portal yang secara utuh baru terus masuk muncul seperti yang Pak Asdik sampaikan, memang kalau dijadikan watermark mungkin lebih besar, hanya buram itu aja juga itu bagus. Nah, pertimbangannya saya masih belum ada kepastian dari Pak Kadis karena Pak Kadis juga mesti harus laporan untuk yang masalah foto Pak Wali Kota seperti itu. Jadi yang seperti kemarin kita apa namanya diskusikan di kantor Dinas Pendidikan. Jadi memang itu memang masih perlu dilaporkan dulu, tapi memang kalau segera ya dalam waktu dekat ini kan kemarin memang ditentukan waktunya juga kapan launchingnya apa namanya aplikasi ini. Itu sih pasti kalau menurut kami dari yang
tampilan awal itu, atau mungkin yang Oke. tadi sudah muncul cuma saya yang terlambat ya, tidak mengikuti dari awal. Mohon maaf. Mungkin itu Pak Asdik dari saya. Ini untuk keputusannya kami ikut saja. Nanti bila memang perlu ada foto baru juga mohon bisa di-support asetnya, bisa diinfokan ke kami untuk bisa kami gantikan yang foto Iya. sekarang. Nah, terus untuk yang poinnya pertama, landing page-nya seperti yang tampak sekarang, Bu Putri, nanti memang tidak ada tombol daftar atau tombol langsung ke proses bisnis yang terkait di PPDB-nya. Jadi fokusnya ke informasi. Tapi kami berpikir nanti sesuai jadwal saja. Jadi tombol-tombol yang ada di sini itu akan menyesuaikan. Kalau memang belum waktunya validasi, misalkan ya tombolnya nggak keluar validasi. Jadi cuma informasi begini saja. Kalau sudah waktunya pendaftaran, maka pendaftaran apa aja nanti kami bisa atur situasinya ya diatur di bagian landing page ini. Nanti kalau diklik untuk misalkan yang SD waktunya sudah pendaftaran zonasi, maka di situ ada muncul tombol pendaftaran zonasi. Kalau yang di SMP sudah waktunya ada pengumuman prestasi, maka di situ ada tombol pengumuman prestasi. Atau nanti bisa juga ya sebenarnya kalau kami pengennya lebih sederhana lagi, ya cukup 2 tombol seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan memang state-nya itu sudah masuk ke proses bisnis, sudah jalan, maka ini bukan lagi informasi PPDB, tapi ya sudah eh, masuk ke apa ke websitenya PPDB SD gitu. Nah, yang sekarang kami berlakukan karena memang belum belum jalan, gitu, proses ini kan belum masuk nih, nanti masih bulan Mei nanti. Ini kalau diklik ya sebenarnya hanya menyajikan informasi statis saja. Ini contohnya, misalkan salah satu aja Mas Farel bisa diklik. SMP boleh, SD saya boleh. Itu udah dari diklik, nanti buka halaman baru dan ini masih halaman yang jadi satu. Website apa domainnya itu masih jadi satu, tapi kemudian di sini kita bisa lihat informasi-informasi yang terkait PPDB SD dari ketentuan umum, terus ada jalur apa saja, terus persyaratannya apa, dan nanti jadwal ada tambahan jadwal nanti yang kami sertakan juga di sini. Ini yang kemudian nanti kami targetkan yang disepakati kemarin di pertengahan Maret itu di launching. Jadi hanya sekedar informasi-informasi ini dulu yang kami kejar. Iya Pak. Nggih. Berarti sudah sesuai nggih? Iya. Baik. Nggih. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa dilepas share screen-nya nggak apa-apa. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Ada diskusi yang lain? Untuk informasi ketentuan jadwal dan lain sebagainya yang seperti kami sampaikan kemarin, nanti masuknya di ketentuan umum ya Pak? Ketentuan, ya nanti masuknya di ketentuan umum. Kalau yang jadwal nanti beda lagi, terpisah. Kategorinya atau grupnya terpisah nanti kalau jadwal. Masuk di awal ini nggih? Masuk di Jadi tadi itu ada kan di halaman paling depan sendiri ada 2 tombol tadi informasi SD dan informasi PPDB SMP. Nah, masing-masing ketentuan ya nanti ditaruh kalau yang SD ketentuan SD ada di bagian halamannya. Jadi ketika tombol informasi SD tadi diklik, dia akan buka halaman baru. Nah, di dalamnya itu kumpulan semua hal-hal yang memang perlu harus diketahui oleh calon ya dan orang tua walinya itu. Jadi di situ semua informasi tadi ada ketentuan, ada jadwal, ada persyaratan, ada jenis-jenis jalur penerimaan itu ada di satu halaman tersebut. Hanya saja kita kelompokkan ke beberapa tadi kita nyebutnya akordion gitu ya. Jadi beberapa grup akordion. Kalau misalkan ingin baca yang ketentuan, ya diklik yang di ketentuan nanti bisa melihat detailnya. Seperti itu Bu Putri. Iya. Pak Asdik, mohon izin, untuk yang tahun 2023, apakah kita punya arsip yang terkait tampilan-tampilan itu nggih? Mungkin atau kalau ada, atau nanti bisa kita pelajari, nanti tinggal mana yang kira-kira berubah seperti itu. Oh, Nah, bisa kalau yang di nggih, oh, kalau nggih. yang tetap kan nggak perlu nanti kita merubah total semua seperti Oh, ini ya. baik. Kalau
Yang Baik. penting kan masuknya yang terfokus di zona 2 yang berubah kan itu aja Nji. Yang lainnya kan hampir sama dan tampilan apa masuk portal yang di awal yang dikendaki sama Pak Kadis dijadikan satu antara SD dan SMP. Sepertinya itu aja, yang lainnya kan sepertinya hampir sama dengan tahun lalu. Nah, mungkin kalau dari yang tahun 2023 kita ada gambar seperti itu, nanti kira-kira kami bisa, oh yang ini aja diganti, yang ini, yang ini tetap, itu seperti apa? Mohon masukan dari Pak Asik juga. Kami sih rasanya tidak punya poster ya, atau dokumen yang bisa diunduh ngaten. Ini pun kami tadi itu memilah-milah informasi untuk kami bawa ke landing page itu sesuai dengan aplikasi web yang sudah kita punya tahun lalu. Yang seperti yang saya letakkan di meeting chat. Untuk yang SD bisa dibuka di sd.ppdbsurabaya.net itu. Informasi lengkap tentang tahun 2023 ada di situ semua. Oh, by the way ini ada user pass-nya ya. User pass-nya itu Nanti tidak terlalu banyak dipikir perubahannya di mana gitu. Oh, yang ini sudah oke kemarin pas tahun lalu. Mungkin kan perubahan-perubahan tertentu aja. Ngaten. Nanti saya coba Oke. sih teman-teman dulu juga setiap ada pertemuan apakah juga ada screenshot, oh ya di awalnya seperti ini ketentuannya ini seperti itu aja sih. Artinya kan tidak perlu banyak sekali yang berubah nggih. Mungkin di portal awal aja karena digabung, terus misalnya ada perubahan yang SD sekarang ketambahan kelurahan kembali seperti tahun 2022, terus yang SMP zona 2-nya berganti menjadi adanya daya apa namanya pembagian distribusi kelurahan seperti itu. Nggih. Ya, ini nanti mohon bantuan dari teman-teman dinas, langsung cek saja di websitenya itu. Nanti kan detailnya ada di situ, nanti di compare saja kalau misalnya memang ada. Sementara yang jelas kami akan copycat langsung dari teks yang sudah tersedia dari tahun sebelumnya. Nanti sambil menunggu lah, kami kalau dari dinas ada yang perlu dirubah, ya mohon bisa dibantu diinformasikan pada kami saja. Acuan kami yang ada di website yang lama, itu bisa dibuka di link yang itu. Jadi tetap kopian yang dari 2023 nggih, Pak? Iya, yang kami jadikan Nggih. acuan sekarang. Nggih. Nggih. Ini tadi juga saya letakkan di grup dinas. Nggak, tolong teman-teman, saya lupa passwordnya yang untuk autentikasi ke web. Nggak, tolong ada yang satu bisa balas di dinas. Kosim ya. Oke, makasih Kosim. Oke, makasih Bu Putri. Itu kurang lebih. Nanti mohon bantuan teman-teman dinas bisa bantu juga untuk cek apakah mana saja yang perlu diganti. Pasti nanti kita diskusikan di dinas juga nanti buat diskusi di minggu depan. Oke. Oke, bila tidak ada, kita ambil gambar lagi sebelum kita tutup sesinya. Pak Hazik nanti yang untuk Juknis saya update lagi nggih yang sudah Oh, baik, saya baik, revisi. baik. Yang dua dokumen barusan akan ada update lagi. Nggih, menghapus Iya. beberapa ketentuan yang terkait WNA itu kan kayaknya kita nggak perlu, itu saya mau hapuskan saja. Oh, nggih. Ya Mbak Tika, mungkin kalau sudah selesai yang kemarin koreksi dari teman-teman bisa disampaikan ke teman-teman ITS ya Mbak. Nggih, baik Bu. Untuk sementara pagi tadi ada beberapa revisian, namun belum saya ubah di di dokumen. Ya, Bu Bilkis. Jadi memang posisi Perwali ini sebenarnya mau kita kirim kemarin di hari Sabtu ke Panjenengan, tapi ternyata ada perubahan-perubahan yang khawatirnya nanti kalau perubahan itu belum kita fixkan, nanti bingung mana yang dipakai. Jadi mohon izin kemarin benar-benar kita diskusikan kembali dengan teman-teman di internal dinas, dan kalau memang sudah draft itu selesai kita kirim ke bagian hukum, kami kirim ke tempatnya Panjenengan. Nggih, nggih, nggih. Siap.
Monggo, bisa diambil gambarnya, Kanza. Iya, Pak. Ya, saya mulai hitung ya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa nyalakan kamera dulu. Oke, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah, Pak. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Sangat mengapresiasi menyempatkan waktu. Insya Allah kita akan ketemu lagi pekan depan, masih di hari Rabu. Nanti yang 2 pekan lagi, mohon izin mungkin perlu ganti hari, karena kebetulan kalau agak malam saya tidak bisa. Mungkin Kamis ya kalau usul saya, nanti monggo kita akan diskusi lagi pekan depan saja. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Wildan di end.